This is my vlog. Ya Rasulullah, salam salam alaik. Ya Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamul ummahat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa pada ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim. Artinya, beribadahlah kamu sekalian kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua. Dimana pun kita berada, situasinya, kondisinya. Oke teman-teman. Nah, kenapa sebab kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena kedua orang tua kita yang membesarkan kita, apalagi dengan ibu. Ibu, ada apa dengan ibu? Ibu. Nah, seperti saya ini, calon ibu-ibu. Doain aja. Ibu kita yang melahirkan kita. Sebelum melahirkan apa? Mengandung dulu kan? Mengandung dulu. Berapa bulan lamanya? Bervariasi. Ada yang 9 bulan, 1 tahun, dan yang lebih juga ada. Dan lain sebagainya. Dari mulai ngidam, ya, hamil, itu butuh perjuangan yang sangat amat berat sekali, yang sangat amat yang harus diperjuangkan oleh ibu kita. Kenapa? Sebab karena supaya anaknya lahir ke dunia dengan catatan sehat walafiat. Itu mungkin diantaranya gitu. Nah, mengandung, melahirkan, menyusui di dalam kitab Uqudul Zen, ya, tetesnya air susu ibu yang dikeluarkan, disedot oleh seorang anaknya, bapaknya pun juga seharusnya membayar kepada seorang ibu tersebut karena telah menyusui anak bapak tersebut gitu ya. Nah,
1 sedotan, 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes harus bayar seharusnya gitu. Karena saking apa? Saking Masya Allah tabarakallah banget gitu ya. Nah, diantaranya kayak gitu. Menyusui, merawat, lalu membesarkan. Tidak hanya itu, bapak kita pun juga ya telah menguras teringat, menguras energinya untuk mencari nafkah keluarga dan anak-anaknya. Kayak gitu. Kepada ibu berbakti tidak? Harus. Kepada bapak juga harus. Apalagi kepada ibu. Kenapa? Nah, ada pertanyaan ya. Kenapa? Sebab karena tadi juga dijelaskan al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, maka dari itu kita harus patut bersyukur dan harus berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam syairan juga kayak gini. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Kayak gitu kan. Kesimpulannya kayak gini, kita ambil benang merahnya saja ya. Jadi kita sebagai umat muslim haruslah beribadah pada Allah dan jangan menyekutukannya. Dan selain daripada itu juga kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban setiap individu muslim. Kenapa? Karena hal tersebut sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih atas jasa-jasa keduanya. Karena sebanyak apapun amal ibadah kita, ya amal ibadah kita kepada Allah, ya. Jadi sebanyak apapun ya, amal ibadah kita kepada Allah, seperti bagaimana? Sholat 5 waktu selalu dikerjakan. Puasa Ramadan tak pernah ketinggalan, tak pernah. Tahajud pun dikerjakan tiap malam. Pergi haji sudah menjadi langganan. Tapi sayang, 1000 sayang itu semua akan sia-sia dan tiada artinya kalau kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi kita jangan menghardik, jangan sombong, jangan tidak menuruti, dan jangan membangkang kepada kedua orang tua kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya ya teman-teman. Ya, mohon maaf bila ada kesalahannya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Dan mohon doanya kepada seluruhnya yang menonton video kali ini, semoga diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doakan saya semoga menjadi seseorang yang berguna bagi agama dan nusa bangsa. Terima kasih teman-teman. Saya Ain Siti Romlah Hafizah. Ya, salam kemakmuran. Pokoknya agama kita harus dimajukan, harus dipropagandakan oleh kita sendiri. Negara kita juga harus dimerdekakan, harus dipertahankan oleh kita sendiri. Apalagi kita udah merdeka, tapi sebagai jiwa muda, mahasantri, mahasiswa, harus lebih bersinergi dan optimis untuk meraih masa depan. Oke teman-teman, siap?
Paham ya? Paham semua? Pasti paham lah insya Allah ya. Unzur man qala wala tanzur man qala. Ilalikum assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.